Kamu kan dibangkitkan Allah. Kami dibangkitkan Nah, Yesus. Karena Yesus udah bicara sendiri. Akulah Yesus kebangkitan dan hidup. Dengar dulu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Duh, pengakuan ngeri. Gimana ayatnya Allah? Yang mampu membangkitkan manusia hanyalah Tuhan. Lalu siapakah Yesus? Yang mengaku dirinya adalah kebangkitan. Dilanjut, panas lagi. ini yang membangkitkan Yesus siapa? Bapa, karena udah berjanji, karena dia telah menyerahkan nyawanya dan akan menerimanya kembali. Berarti sama dengan aku, Yesus. Aku juga yang membangkitkan Allah. Yesus juga yang membangkitkan Allah. Hati-hati Bang Uja. Hati-hati kamu menyangkal kitabmu sendiri, Bro Munir. Jangan asal bicara, tapi kamu memperkosa kitabmu sendiri. Nanti kau dimarahi para ulama. Allah juga yang membangkitkan aku kan Allah. Hati-hati Pak Munir, hati-hati. Nanti kau dilaporkan lagi sama kawan-kawanmu. Yang membangkitkan aku siapa? Yang membangkitkan kamu? Enggak tahu. Iya, udah berarti kan Allah kan. Mana ayatnya? Mana Allahnya bahwa Allah membangkitkan kamu? Coba berikan. Allah yang menciptakan, Allah pula yang membangkitkan. Tidak ada di Quran. Allah membangkitkan. Coba. Ya banyak, bro. Di mana? Aku cari ya. Yang membangkitkan itu Nabi Isa di Quran itu. Kamu berarti itu tahu kamu itu. Bisa aja dibangkitkan Bapak Isa Allah. akan datang kembali. Nabi Isa akan datang kembali. Ya, kita cari. Sebelum mematahkan salib. Tunggu ya. teman. Ini aja kita cari Mematahkan di sini aja. salib dan membunuh para kera. Itu akan membangkitkan orang. Membangkitkan. Sama Pak Munir harus sabar. Kalau Pak Munir setuju dengan kita, sudah jadi Kristen dia. Ini ya, saya cari biar mempermudah Pak Munir. Membangkitkan, cari, oke. Mana Allah membangkitkan? Tersing lah. Anissa 119. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Loh. Dan akan membangkitkan angan-angan kosong. Loh, angan-angan kosong yang dibangkitkan pada mereka. Buset. Ya. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Yang dibangkitkan Lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Ini mungkin konteksnya berbicara tentang ancaman orang yang membuat patung. Jangan mungkin. Tapi di sini Pak Munir dikatakan dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan kosong. Yang dibangkitkan malah angan kosong. Mungkin. Kamu itu jangan ayat 117. Baca ayat 117-nya. Pokoknya kamu tuh jangan munafik dan jangan takia. Munir, masih Quran ini. Jangan gitu Pak Wawan, main halus cantik. Nanti tak jer nanti pinggangnya Pak Wawan. Itu konteksnya apa? Kan? Konteksnya apa? Dan dialah yang meniupkan. Nah tuh. Apa? Mana tadi? Baca lo. 119, bro. Malah dikatakan surah berapa nih? Surah An-Nahl. 119. Mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpahnya yang sungguh Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan tidak demikian katanya. Kan dalam kurung mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpahnya sungguh. Nah, kata-kata mereka, kata orang musyrik itu, Allah itu tidak akan membangkitkan orang yang mati. Nah, dalam kurung tidak demikian, bro. Nah, ada dalam kurung bangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Jadi yang berkata itu orang-orang musyrik. Masuk Anda yang nggak bisa membangkitkan katanya. Padahal Allah membangkitkan. Kan dalam kurung itu. Dalam bahasa aslinya kan nggak ada itu. Coba lihat bahasa bala itu apa artinya? Tidak demikian kan? Ayo. Iya, cuma kan dalam kurungnya kan nggak ada di situ. Ini kan sudah tafsiran dalam kurungnya. Enggak, itu kan ada kan bahkan gitu kan. Pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu. Masa kalau nggak ada kurung, bahkan sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Iya, gitu. Karena di dalam bahasa aslinya nggak ada dalam kurung tuh. Kamu nih, bahasa teksnya nggak ada dalam kurung tuh. Gimana coba bahasa Arabnya pasti Allah akan membangkitkannya. Bahasa Arabnya mana? Coba geser ke atas lah. Nah ini kan saya kan mencari. Jadi saya ketik membangkitkan gitu loh. Jadi muncul dari semua ayat-ayat surah-surah dalam Al-Quran tuh. Nah, aku tafsirkan dulu ya. Bahasa Arabnya membangkitkan itu apa? Bentar. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab membangkitkan itu apa? Tafsir Al-Munir. Aku baca dari pertama ya. Tafsir Mbah Google. Nah, enggak. Aku cari ini. Ibnu Katsir. Aduh. Tubi. Ayat berapa tadi, Bro? Tafsir Ustadz siapa itu? Anal ayat 38. Nah, oke. Waqimus ya, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah. Oke. Lihat teks aslinya, Bro. Apa, Bro? Bacaannya, Bro. Bentar. Wa aqsamu billahi. Ya, oke. Saya baca bahasa Arabnya ya. Wa aksamu billahi jada aimanihim la yabatsulahu may yamut bala wada alaihi haqqo walaiknina aksarul nasi la yalamun. Logatnya jangan logat Batak lah. Lebih merdu lah logat Batak daripada logat Jawa. Mereka, ya, sumpah mereka ya. Oke, mana tadi? Wa aqsamu aimanihim, sumpah mereka tidak, ya kan? Mereka dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh Allah apa aimanihim itu sumpah mereka. Entar saya pertama ya. Aqsamu dan mereka bersumpah billahi itu dengan Allah, jahda, sungguh-sungguh, aimanihim itu apa ya? Sumpah mereka ya. Nah, sumpah mereka tidak, ya kan? La itu tidak. Terus tiap masuk itu dan ya betul. La tidak, ya asu itu membangkitkan ya asu Allah ya man orang ya yamu mati bala bahkan iya gitu kan, bala itu bisa juga iya atau bahkan atau apa ya? Kalau janji itu dan atasnya hakon ya. Oke, jadi bunyinya adalah ya bentar ya. Mana tadi? Konteksnya apa nih, Bro? Ya Pak Munir lah jawab. Pak Munir yang tahu konteksnya. Oh, ya. Konteksnya diartikan.
Ini kalau ada billahi jahdah aimanihim la yaba'at suluhu mayamut ba'la ba'dan alaihi hakko wa la'akina aksaroni na'asi la Betul, bro. Dan mereka bersumpah dengan Allah, nama Allah, sumpah yang dengan sumpah yang sungguh-sungguh Allah tidak akan membangkit benar orang yang mati. Maksud saya gini Pak Munir, kalau di dalam bahasa aslinya ya, itu teks ya, bahasa teks. Itu kan memang ada kata la kan situ, ada nggak kata la? Enggak, maksud itu yang dalam kurung itu ada enggak di situ, gitu loh. Yang tidak demikian, lalu pasti Allah akan membangkitkannya, ada di situ bahasa Arabnya. Ya. Iya, memang ada la kan di situ kan? La itu apa? La itu apa? Kan gini kan, la itu kan apa? La itu kan artinya yang di dalam kurung itu kan. Nah, aimanihim itu artinya sumpah mereka. Sumpah mereka itu sebelum la kan? Sumpah mereka ada nggak situ sumpah mereka? Aimanihim artinya. Mereka bersumpah dengan nama Allah, mereka, dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Ya kan? yang akan membangkitkan orang mati, bahkan sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Betul. Yang saya tanyakan yang dalam kurung ini Pak Munir tidak demikian, yang itu kan satu. Yang kedua kan dalam kurung pasti Allah yang akan membangkitkannya, itu di mana bahasa Arabnya gitu loh, dalam kurung itu. Iya itu udah ada di dalam kurung, ya udah itu aja itu. Loh. Tapi teksnya enggak ada dalam kurung itu. Memang gini bro, kalau kita artikan putus-putus ya, itu kan aimanihim ya, aimanihim itu kan kalau nggak salah itu sumpah mereka ya kan. Terus apa itu billahi, kita sudah tahu itu bahwa Allah ya kan. Jahda itu sungguh. Enggak. Jadi sini kalau kita susun ya, kalau kita susun nih. Dan mereka bersumpah ya dengan nama Allah. Jahda sungguh gitu kan. Sungguh gitu kan, sungguh aimanihim sumpah mereka ya. Tidak ya. Sungguh sumpah mereka tidak. Sungguh sumpah kata mereka itu, aku bersumpah sungguh Allah itu tidak akan membangkitkan gitu kan orang mati ya. Yamut itu mati, yamut man itu orang, yamut mati. Bala ya juga, atau bahkan juga bisa, bahkan janji wajan alaihi itu apa? Wajan alaihi. Dan itu janji kalau alaihi itu kepadanya atau ya aduh kok ya lagi dan janji alaihi akon itu benar ya. Walakin nggak tahu lah. Aku bingung kalau ini. Ini aja. Kita turuti aja di ini. Tidak demikian ya. Bahkan pasti Allah akan membangkitkan sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Ya gitu bro. Jadi kalau Anda baca di ayat 37 misalkan, pasti Anda dapat konteksnya. Bahwasanya Allah sedang menyinggung orang-orang musyrik
jahiliyah. Nah, itu ada kasusnya tuh, Bro. Kenapa kamu enggak kan? Makanya saya mau ini lihat bagaimana Munir ini yang Kan mereka bersumpah, betul. Sumpah mereka tunggu. Itu tadi apa, Bro? membangkitkan itu kan yap atu itu membangkitkan. Nah, persoalannya di sini tidak ada lagi. Makanya yang saya tanya tadi dalam kurung pasti Allah tanya Penjelasannya gitu. di sini ada lagi perkataan ya batu. Harusnya ada ini tidak ada gitu loh. Iya. Jadi gini, Bro. Jadi penerjemah itu memberikan kurung itu menurut ininya, Bro, menurut konteksnya berbicara apa dulu ayat ini gitu. Sebelumnya kan pasti ada ayat sebelumnya, coba ya, kalau kata perkataan kan gini, Pak Munir ya. Ini kan sudah ada dan mereka bersumpah dengan Allah, ya. Ya kan, sungguh-sungguh sumpah mereka tidak apa nih, dengan Allah dan mereka bersumpah mereka sungguh-sungguh apa nih? Orang Allah membagikan tidak membagikan gimana tuh? Atasnya janji bahkan mati kebanyakan mati bahkan janji atasnya benar akan tetap kebanyakan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, itu kan tidak ada dalam kurung, kan tidak ada sini dalam kurung itu. Itu yang saya tanyakan Pak Munir. Kenapa kok ada dalam kurung? Tadi dikatakan yang dalam kurung pertama itu tidak demikian. Dalam kurung yang kedua itu pasti Allah akan membagikannya. Kenapa tidak ada di sini? Gitu loh. Nah, itu Anda bisa nggak sebelumnya? Anda bisa nggak buka ayat sebelumnya misalkan? Ayat sebelumnya. Berarti ayat apa tuh? Ayat. Tunggu, saya buka ayat dulu ya. Jadi orang-orang musyrik itu, Bro, ketika ini ayat 37 nih. Apa itu? Jika kamu sangatkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan sekali-kali mereka tiada mempunyai penolong. Kenapa di sini dikatakan kan Allah itu? Munir, justru ini saya bertanya lagi ke Pak Munir. Kenapa di sini katakan sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya? Iya. Memang Allah itu tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan. Siapa yang disesatkan itu? Orang yang sudah datang kepadanya kebenaran, lalu mereka menutup telinga gitu. Apa tujuan Allah? Kata saya, apa tujuan Allah menyesatkan orang ini? Tujuannya kan gini, Bro. Ya, memang orang itu memang tidak mau kebenaran. Misalkan Anda nih sudah ada nabi yang menceritakan bahwa hanya Islam yang benar, tapi Anda tetap menutup telinga gitu. Allah teruskan aja gitu, sekalian gitu, jumuskan sekalian, karena memang udah nggak mau gitu. Seperti misalkan ancaman Allah, barang siapa yang 3 kali tidak sholat Jumat berturut-turut, dia akan berarti dia fasik gitu kan, dan fasik itu adalah orang yang ditutup pintu hatinya oleh Allah gitu kan. Dan kalau dia tidak bertobat, ya nanti Allah alam bisa jadi dia mati dalam keadaan mati dalam keadaan tidak baik. Gini Pak Munir, pertanyaan saya, tujuannya gitu loh. Tujuannya kan dikatakan maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Ini nyanyi itu besar loh. N besar. Tujuan Allah ayat ini untuk mengasih tahu kepada yang tidak tahu, ya, dan kepada yang tidak mau tahu. Kalau manusia itu tidak melakukan apa yang dipinta Rasulnya, maka Allah akan sesatkan, dan itu hukuman tujuannya. Ujungnya adalah hukuman bagi orang yang disesatkan itu, orang yang tidak mau menerima kebenaran itu. Jadi kalau nggak mau disesatkan, ya turutilah apa yang dikatakan Nabi, apa yang dikatakan Yesus gitu. Bukannya manusia yang sering kali ini dalam pikirannya dia kok di sini dikatakan Allah
ini tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Nah, jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat maka maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang. Jadi konteksnya itu kalau itu ya itu kan dulu gini, itu kan ada orang yang nggak percaya gitu kan, saat Nabi Muhammad itu menjelaskan bahwa kita ini akan dibangkitkan gitu. Lalu ada orang yang nggak percaya gitu kan, dan menggali kuburan, lalu tulang-tulangnya itu dibawa ya ke depan Nabi Muhammad. Muhammad, tulang-tulang kayak ini Allah kamu bisa membangkitkan, yang ada kamu Muhammad katanya kan, nggak percaya gitu. Jadi mungkin ini konteksnya tentang itu kan. Jadi jika engkau Muhammad sangat mengharapkan kan kepada Nabi Muhammad ini kan, Kalau kita lihat di ayat kalau mendapat petunjuk, maka sebenarnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang disesatkannya dan mereka tidak mempunyai penolong. Dalam ayat itu, jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang disesatkannya. Sama halnya dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Barang siapa yang Allah sesatkan gitu kan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk. Sama seperti yang aku bilang tadi kan. Misalkan kita sudah tahu bahwa perbuatan itu salah, tapi kita lakukan saja, itu namanya orang-orang fasik. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, justru ya orang-orang ya di ayat sebelumnya, justru di sini bukan Allah yang menyesatkan, justru orang itu sesat ya diri ini ya, dan dirinya ya. Baca ayat sebelum 36 ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Maka di antara umat itu ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Ya kan itu? Iya, karena mereka itu kalau bumi dan perhatikanlah bagaimana. Tapi kenapa di sini dikatakan di ayat 37? Maka semuanya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Karena apa sebabnya dia disesatkan gitu kan? Karena mereka itu kalau dinasehati, itu jarinya tuh dimasukin ke telinganya, lalu menutup matanya gitu. Itulah yang disesatkan sekalian. Sungguhnya misalkan di Al-A'raf itu, barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Al-A'raf itu. Sungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Jadi mereka itu walaupun menyaksikan berbagai macam keterangan, jadi mereka itu menutup diri gitu kan. Maka sesungguhnya Allah, yakni perihal dan urusannya ialah bahwa apa yang dikehendakinya pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tidak akan terjadi. Dalam ayat berikutnya sebutkan tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang disesatkannya. Nah, siapakah yang dapat memberinya petunjuk bila bukan Allah? Jawabannya tentu saja tidak seorang pun bisa memberikan nasihat atau petunjuk. Itu bro. Jadi kalau Anda, kesimpulannya ya, kalau Anda tidak mau disesatkan, ya kamu harus beriman gitu. Ya minimal kepada Yesus lah gitu. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku gitu kan. Nyindir pula nih. Apa bisa buat telepon sini? Oke, lanjut teman-teman. Silakan teman-teman yang lain.
Boleh. Belum sih. Mungkin ini ditanya sama Pak Munir mana? Masih ada Pak Munir? Masih Bang. Ah, kapan kebangkitan itu di dalam ajaran Muslim Pak Munir? Nanti kebangkitan pada hari kiamat di padang mahsyar. Padang mahsyar itu di mana itu? Di padang mahsyar nanti setelah bumi ini dihancurkan, lalu Allah akan mengganti bumi dengan bumi yang baru, yang bumi yang rata ya. Rata artinya rata itu tidak ada Gunung. tidak ada lekukan sedikit pun gitu. Rata. Oh. Jadi manusia sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Semit itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Oh. Nanti di padang mahsyar itu bro, tidak langsung disidang bro. Jadi menunggu beribu-ribu tahun. Itu ada ayatnya di Quran. Allah gitu kan. Ayatnya di Quran di mana itu Pak? Ada sih di hadis apa di Quran. Kata Pak Munir kalau nggak ada di Quran, ada di hadis, berarti hadisnya salah Pak. Masa hadis lebih lengkap dari Quran? Ini Pak Munir. Pak Munir. Sebentar. Kita cari dulu. Iya. Tapi karena Pak Munir bilang tidak ada di Quran, ada di hadis, berarti bagaimana Pak Munir bisa menjelaskan kepada saya bahwa Quran itu kitab yang sempurna, sementara di Quran sendiri tidak ada, yang ada di hadis. Bagaimana Bapak menjelaskan? Ya. Erben, itu tentang apa tuh? Yang Erben tanyakan? Kapan kebangkitan itu bagaimana? Ada yang bisa buka Yunus ayat 30 enggak? Aku cari ya kebangkitannya. Ini. Yunus 30 katanya Pak. Pak. Ini aja. Ini udah aku cari ini tentang kebangkitan. Hasil pencarian kebangkitan. Oke. Di mana? Al-Hajj itu ada kebangkitan. Oke. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dan kurung dari kubur, maka dalam kurung ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dalam kurung dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan dalam kurung ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Di sini tidak ada kebangkitannya. Coba kita lihat lagi di surat Al-Furqan ayat 40. Dan sesungguhnya mereka dalam kurung kaum musyrik Mekah telah melalui sebuah negeri dalam kurung Sadum yang dalam kurung dulu dihujani dengan hujan yang sejelek-jeleknya dalam kurung hujan batu. Maka apakah mereka tidak menyaksikan runtuhan itu, bahkan adalah mereka itu tidak mengharapkan akan kebangkitan. Di sini tidak dijelaskan juga nih. Oke, di Fatir ayat 9, dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu, demikianlah kebangkitan. Nah ini kalau kebangkitan itu ini menggerakkan awan, mengirimkan awan, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah mati dengan hujan itu. Lanjut, mungkin masih ada. Lalu di As-Safiyat ya, ayat 19, maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka melihatnya. Lalu di Al-Jasiyah
27, ayat 27. Dan hanya kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Lalu di Kaf ayat 11. Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba dalam kurung kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati dalam kurung kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. An-Najm ayat 47. Dan bahwasanya dialah yang menetapkan kejadian yang lain dalam kurung kebangkitan sudah mati. Yang terakhir, An-Naziat ayat 42. Dalam kurung orang-orang kafir bertanya kepadamu dalam kurung Muhammad tentang hari kebangkitan. Kapankah terjadinya? Kita buka yang ini. An-Naziat. Apakah ada keterangan sesudah ayat sudahnya? Ayat 43? Tidak ada. Siapakah kamu dalam kurung maka dapat menyebutkan waktunya kepada Tuhan mula, ini ayat 44 sesudahnya, kepada Tuhan mula dikembalikan kesudahannya. Udah tidak ada lagi. Apa nih iklan pula? Bisa buka Yunus bro, ayat 30 bro. Yunus? Ayat 30. Tunggu ya. Yunus 30. Yunus itu apa? Surah berapa tuh? Nggak tahu ya berapa tuh ya. Surah 10. Mungkin. Surah 10 ayat 30 bro. ayat 30. Oke. Ayat 30. Di tempat itu dalam kurung padang masyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Kebangkitannya gimana nih, Pak Munir? Ya itu. Setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang benarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang berlindung palsu. Tiap-tiap diri mereka merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya terdahulu. Ini pada mahsyar, tempat mereka berhenti menjalani hisab. Ya, kiamat. Baru nanti kalau orang sudah bangkit itu kayak gimana keadaannya Pak Munir? Ya kalau gini bro, kan ada itu hadisnya, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah. Pak Munir hilang suaranya. Hilang ya? Ya. Gimana keadaan manusia yang dibangkitkan itu Pak? Ya keadaannya kan seperti yang saya jelaskan. Hilang suaranya. Halo? Iya. Oke, seperti apa keadaan manusia yang sudah dibangkitkan itu? Di padang mahsyar itu bang, akan Allah menghisap kita bang, menghisap kita, yaitu hari perhitungan dosa dan pahala di padang mahsyar. Dalil. Nanti Jangan cerita, dongeng, dalilnya diliatin. Lu dongeng begitu mana gua percaya, Munir. Oke. Udah nggak apa-apa. Beri dalilnya kesempatan Pak Munir menjelaskan. Dalilnya di-share. dalilnya Jangan dongeng. Lu dalilnya mana? Pak Dongeng Steven, tadi kayaknya. Biar dulu. Steven, kalau dialog Biar dulu. ayat 6. Al-Zalzalah ayat 6, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam,
supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nah, dalam tafsir, mereka itu kembali dari mereka kembali dari atau bangkit dari kubur ya, dalam keadaan bercerai-berai dan bermacam-macam gitu kan. Ada yang celaka dan ada yang berbahagia gitu kan. Nah, jadi para malaikat itu diperintahkan untuk membawa mereka ini, orang-orang ini ya, yang berbahagia nanti ke tempat yang dimana tiada naungan kecuali naungan Allah pada saat itu kan. Itu ujung-ujungnya nanti ke dalam surga, dan membawa yang celaka itu ke dalam azab atau neraka gitu kan. Nah, mereka kan tadi ayatnya mereka bercerai terpisah-pisah dan tidak dapat berkumpul sama sekali gitu kan. Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Dan ada juga di An-Nazi'at ya, artinya hati manusia pada waktu itu sangat takut. Nah, pandangannya tunduk. Kenapa takut Pak Munir? Iya, karena mereka tampak hina dan rendah gitu kan, karena menyaksikan huru hara yang mengerikan, lagi sangat menakutkan di hari kiamat itu kan. Jadi Orang-orang yang mereka ketika terjadi kiamat itu, mereka juga ikut menyaksikan itu, dilihat mereka. iya, bahkan orang-orang kafir. Oh, Orang-orang kafir ya, aku nggak ini ya, umum aja ya. Kata An-Nazi'at itu, orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula gitu kan. An-Nazi'at ayat 10, yaitu orang-orang musyrik Quraisy dan orang-orang yang sependapat dengan mereka yang mengingkari adanya hari berbangkit dan tidak percaya bahwa mereka akan dihidupkan kembali sesudah mereka Boleh dimasukkan ke... nanya nggak Bang Mak Munir? Itu Ya. orang kafir itu siapa? Ya, orang Yang kafir yang tidak Yang dimaksud menerima, orang kafir siapa? Gitu loh maksudnya. yang disebut orang kafir adalah orang yang menutup diri dari nikmat karunia Allah, berupa lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu disebut kafir. Nih, Kristen juga sebenarnya mengatakan yang tidak mengikuti Yesus juga kafir. Enggak, Kristen itu tidak mempunyai kalimat kafir. Kalimat kafir itu hanya ada Ada di Alkitab bahasa kafir. Kenapa lu? Ya, Islam belum ada, Kristen sudah ada yang namanya kafir itu. iya kan, kafir kan bahasa Yunani kitab Anda. Kafir bukan bahasa Arab. Kan Anda bahasa Yunani. Di Yunani enggak ada kalimat kafir. 600 tahun itu baru setelah Yesus baru ada Islam. Sedangkan kafir itu sudah ada zaman Yesus, orang-orang kafir itu. Makanya saya tanya, kafir itu siapa? Kalau teks Kamu mau aslinya tanya kok, Yunani kafir itu buka ayatnya. Buka kalau ayatnya teks di Quran. aslinya Kafir itu apa? Coba. Ayo, kafir itu buka, buka ayatnya di Quran. Ayo, dalilnya buka. Kafir itu diambil dari kata kafaro Sekarang gini ya, pengikut Isa itu adalah orang-orang yang di atas orang kafir. Tapi pengikut Isa tidak percaya Muhammad. Apakah kafir? Iya. Enggak, aku mau nanya dulu. Kafir ini. Nih ya, orang Kristen itu dikatakan dalam Quran itu adalah orang-orang di atas orang kafir. Iya, Sedangkan orang itu Kristen, pengikut Yesus, pengikut Isa itu tidak percaya Muhammad. Apakah itu orang kafir? jadi mending bro, kalau disebut kafir, kamu seharusnya bersyukur. Enggak. Aku mau nanya logikanya aja. Saya nanya logikanya si Munir. Nah, Gitu loh. daripada dikatakan muslim, Quranmu bicara pengikut Nabi Isa itu di atas orang kafir.
Pengikut Nabi Isa. Anda Ini merasa Nabi pengikut Isa. Sekarang Isa sama Yesus menurut lu sama enggak? Iya. Anda merasa ikut Nabi Isa enggak? Enggak tanya, aku tanya kamu, Isa sama Yesus sama enggak? Nah gini bro, Jangan pengikut Nabi bunyi pertanyaan saya dijawab aja sama atau tidak, itu doang. ya sama. Nah, Itu kalau Anda aja sama yang berubah. berarti saya bukan orang kafir. Oh bukan ya, nggak apa-apa. Bukan, kenapa? Pengikut Nabi Isa di atas orang kafir. Oke, berarti Anda non Muslim Jangan apa pengikut kafir? Isa, bukan pengikutnya Muhammad. Ingat itu. Anda non Muslim apa kafir? Enggak begitu. Kita main logika. Non Main Muslim atau logika. kafir? Saya katakan, sekarang orang Kristen kafir enggak? Ya kalau nggak kafir berarti non Muslim, setuju nggak? Enggak kafir enggak? Saya tanya, kafir tidak? Ya kalau menurut aku kafir, kalau Anda nggak terima, Tanya jawab, Kristen kafir tidak? kafir. Nah, berarti Quranmu berbohong. Kenapa? Quranmu berbohong. Saya Kenapa? katakan Quran kamu berbohong. Kenapa pengikut Berbohong Nabi Isa itu di atas orang kafir? Kalau kamu tadi Iya. menyatakan bahwa Isa dan Yesus adalah sama. Gini ya, zaman dulu pengikut Nabi Isa itu masih di atas level orang-orang kafir sekarang gitu. Memang Anda di bawah gitu. Bukan begitu maksudnya, sampai hari kiamat. Makanya itu kamu baca yang benar Quranmu, jadi kamu nggak takia, otaknya kebalik-balik. Di sini kayak orang pinter. Ya udah berarti Janganlah, Anda jangan kasar gitulah. Pak Munir tuh tamu kita loh. enggak, kalau gitu dia mau disebut non Muslim. Non Muslim itu artinya tidak selamat. Kalau kafir masih mending cuman menutup diri maksudnya kan masih mending. Oke, sekarang Anda mau dibilang non Muslim apa Muslim atau kafir sekalian? Pilih antara tiga itu. Kalau nggak mau dibilang non Muslim ya Anda harus Muslim. Itu aja. Kalau nggak mau dua-duanya ya udah, ya, Anda mau Jadi, disebut. Pak Munir nggak pernah loh mengatakan dari salah satu kita di goblok. Jadi saya merasa agak nggak terima kalau Pak Munir dikatakan gitu. Maksudnya kita tetap santai gitu lah teman-teman. Kasihan gitu kan. Kita yang kasihan maksudnya. Kita udah Pak Munir mau berkunjung ke sini kita lecehkan kan gimana gitu. Di bawah santai aja. Goblok itu nggak apa-apa kalau aku. Ya nggak boleh juga, di firman Tuhan juga nggak boleh kami marah. Saya juga pernah ngomong begitu, tapi saya juga nyeselnya minta ampun gitu. Oke. Jadi Pak Munir, nanti kebangkitan itu tubuh manusia itu seperti apa Pak Munir? Ya, Apakah tubuh kita ini kayak gimana gitu? Tambah besar, tambah kecil. jadi aku cerita dari pertama. Jadi padang mahsyar itu tempat berkumpul manusia. Setelah hari kiamat, setelahnya. Jadi sebelum hari kiamat, bukan sebelum hari kiamat, setelahnya gitu. Setelah hari kiamat. Pak Erben, enaknya dalil loh Pak Erben, jadi nggak terkesan dia tuh tukang dongeng gitu loh. Kasihan. Oke. Dalilnya ada Nabi gitu kan dari Sahih. Kamu dalilnya Quran, kamu buka share gitu loh. Kita ikut baca. Jadi kesannya kamu nggak bodoh gitu loh. Tadi kan sudah dibacakan bro. Dan ini di hadisnya nih. Kamu itu harus buka sendiri. Ini lo dalil saya, ini lo dalil saya gitu. Ini Jadi Rasulullah kamu terkesan pinter di sini gitu loh. Jadi gini teman-teman, Pak Munir kan narasumber tunggal ya. Iya, Kalaupun karena kadang dia belum sempat mengajukan dalil, tapi kita bisa ukur dari penjelasan dia dulu, kita bisa cross check, kita nanti cari dalilnya juga. Jadi jangan terlalu dibebani dengan setiap kali berkata dalil, biarkan dia mengembangkan argumennya secara subjektif. Mungkin nanti sesekali pada tahapan dia diskusinya, kalau dia sempat dia menyajikan dalil. Jadi jangan seperti diinterogasi, karena ini kan kita dialog santai, nggak ada debat gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi gini bro ya, dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih berbentuk bulat, pipih dan datar tanpa ada tanda bagi siapapun di atasnya kan,
seperti yang aku bilang tadi, tanpa lekukan gitu kan. Jadi dalil yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka di bumi setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga telinga. Jadi gimana prosesnya tuh wallahu alam juga ya. Katanya keringat itu setinggi apa dosa yang dia perbuat gitu. Misalkan dosanya besar, ya keringatnya makin tinggi gitu. Bagaimana prosesnya tuh aku nggak tahu juga, belum dijelaskan gitu. Keringat bisa bertambah tinggi Pak Munir. Keringat itu kan Iya. kayak itu cair, kok bisa jadi tinggi ya, tapi ya udah. Ya, nggak apa-apa. jadi gini, kenapa 70 hasta? Karena manusia tingginya 60 hasta. Jadi tenggelam 10 hasta gitu. Ya bener nggak, Adit? Yang tenggelam oleh keringatnya gitu. Katanya. Iya, keringatnya tingginya setinggi 60 hasta. Gimana caranya, apa dalamnya atau tingginya, intinya segitulah, tenggelam lah. Mungkin masuk tabung ya. Jadi dia keringatnya dikumpulin gitu. Manusia itu dibagi jadi 3 kelompok. Manusia kan ada hadisnya, Nabi SAW bersabda manusia dibangkitkan atas 3 kelompok. Ada yang dalam keadaan senang, ada pula yang merasa ketakutan, ada 2 orang yang menunggangi 1 onta, ada 3 orang yang menunggangi 1 onta, ada 4 orang yang menunggangi 1 onta, bahkan ada 10 orang yang menunggangi 1 onta. Lalu sisanya dikumpulkan oleh api yang selalu menyertai mereka pada malam dan siang. Mereka berkata pada pagi dan sore hari. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kita nih ada yang berkendara juga, bro. Itu Ya, pengendara ontanya itu di neraka apa di surga? Padahal Iya, tadi, Makanya pada tapi tadi kan Pak Munir bilang padang masar itu kan artinya di langit yang baru dan bumi yang baru, katanya artinya dunia ini sudah berlalu. Iya, ya. Berarti di langit yang baru dan bumi baru itu ada unta ya? Iya, wallahu alam iya. Oh, Ini ya kan nggak apa-apa. hadis Ya nggak apa-apa Pak Munir. Kalau ada unta di sana ya nggak apa-apa juga. Jadi kita Karena kan gini, karena yang kupikirkan karena langit yang baru, bumi yang baru, tentu bukan padang masar. Karena padang masar itu kan panas sekali, nggak ada pohon-pohon. Orang kita iya, kalau di padang gurun itu siang hari itu ya babak pelur lah menurut aku ya. Tapi karena betul. Pak Munir memahami seperti itu ya saya terima saja. Cuman kalau yang kupikirkan kalau sudah langit yang baru, bumi yang baru, berarti harusnya itu seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa lah. Lengkap-lengkip, enak-enak dan penak keadaannya. Tapi kalau padang masar nggak ada apa, cuma padang pasir, datang angin itu gimana? Nggak ngerti lah Bang Munir ya. Iya, Jadi saya berterima kasih dengan informasinya Pak Munir itu aja, karena aku rupanya seperti ini nanti hari kebangkitan. Padang masar itu ada padang, di sana ada kendaraan, orang naik unta. Tapi nggak ada orang naik apa, naik pesawat nggak ada. nggak ada. Orang hadisnya kan cuma onta, bro. Oh, Jadi tanah itu macam hamparan putih gitu kan. Alam mahsyar atau padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya manusia seluruhnya kan. Jadi hamparan aja gitu, seperti roti yang putih gitu kan. Roti, Anda tahu roti? itu udah surga itu? Belum? Di padang mahsyar berkumpul, belum persidangan itu, bro. Dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang itu. Oh, Bisa telanjang. terbang kah? Bisa terbang kah? Loh, maksud aku kok bisa telanjang ya? Laki-laki wanita telanjang juga. Iya. Bahkan ini istri Rasulullah bertanya, apakah mereka tidak akan melihat satu sama lain? Lalu Rasulullah menjawab, keadaannya lebih parah Aisyah. Orang tidak akan memikirkan apa yang dia lihat gitu, saking sibuknya gitu. Saat Berarti itu. nanti kalau di padang masar itu orang-orang nggak pakai baju. Iya, Sementara di dunia ini pakai baju. Kalau ada disuruh tutup pakai, ya udah tahu maksudnya ditutup semuanya. Tapi kalau di sana nanti buka-bukaan semua juga ya. Iya, ada hadisnya diriwayatkan oleh Nabi itu. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan kulup, katanya.
Aku bertanya, wahai Rasulullah, wanita-wanita dan lelaki semua saling melihat satu sama lain. Beliau menjawab, wahai Aisyah, permasalahannya lebih sulit dari saling melihat satu sama lain. Gitu. Jadi nggak heran walaupun kita sudah melihat itu. Karena keadaan sudah sibuk. Jadi berarti kalau di Padang Masar itu orang nggak pakai baju, laki-laki dan wanita, dan tidak masalah karena saking sibuk. Ya aku jadi terpikir dalam pikiranku, kalau aku sibuk nggak usah Sibuk pakai apa baju juga. Yang sibuknya apa sibuknya? Iya Ya nggak tahu. sibuk gara-gara memikirkan huru hara kan, huru hara hari kiamat. Kita mau disidang, kita udah gemeteran gitu kan. Hmm, Bahkan berarti udah dibangkitkan di teman masa tuh huru-hara ribut gitu. sampai Memikirkan nanti mau diapain. Sampai seorang anak meninggalkan ibunya, sampai ibunya meninggalkan anaknya, saking ininya. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia, mereka misalkan mereka itu berkata gitu kan. Ada yang berkata juga, sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat kita ini. Jadi di alam mahsyar itu bro, saking sibuknya tuh kan gini, matahari itu kan satu jengkal ya, gitu. Maksudnya matahari itu satu jengkal dengan manusia. Dengan Bayang beribu-ribu tahun, sedangkan kita aja di dunia sehari gitu kan. Nah, Sekarang tingginya matahari 1.500 km gitu. Kita nggak tahan gitu kan. Lalu bagaimana nanti di padang mahsyar gitu dengan matahari yang sejengkal. Lalu kita masih memikirkan aurat perempuan. Kayaknya nggak kepikir lagi gitu. karena gini ya bro, kalau menurut aku kalau matahari sejengkal udah kosong lah itu. Tapi ya walam-walam ya nggak masalah sih kalau memang itu keyakinannya Pak Bro, ya nggak masalah. Cuman aku berpikir ya, orang matahari aja kayak kemarin itu kubaca di media sosial ya, di informasi katanya matahari itu terjadi semacam semburan, makanya suhu di bumi itu meningkat. Bahkan sekarang ini kan ada orang merancang untuk mengadakan penghijauan ya, bahkan Eropa sudah mengalami efek rumah kaca saking matahari makin panas. Tapi kalau nanti di sana jaraknya sejengkal, jengkalnya siapa nggak tahu juga aku ya. Tapi Tentu gini bro, tentu sejengkal itu hanya perumpamaan, mungkin berapa. Ada juga yang mengatakan berapa hasta gitu. Kalau nggak salah 7 hasta gitu. Oh, 7 hasta ini, satu hasta itu berapa meter? Satu hasta kan 45 cm ya? Setengah 5 meter. Hah? setengah meter kalau nggak salah. 3,5. Berapa? Ya, intinya Dapur. kita 4 meter, tahu 4 lah meter ya. lah. Ya udah Nah. bikin 4 kali 7 berarti 28. Berarti jarak matahari ke kita sekitar gedung 5 4 lantai meter lah. lah ya. 3,5. Iya, Ah. jadi saking sibuknya orang itu sampai mendatangi Nabi Adam, bro. Oh. Nabi mereka berbondong-bondong nemuin Nabi Adam dan mengeluhkan gitu kan penderitaan mereka gitu. Dia muji-muji Nabi Adam, engkaulah manusia yang Allah cipta dengan tangannya dan dia tiupkan ruhnya kepadamu dan dia pokoknya dipuji lah pokoknya ya. Dia diperintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu gitu kan. Maka tolonglah engkau meminta syafaat kepada Tuhan kami. Tapi waktu itu Adam menjawab, di sini bukan tempatku untuk meringankan kalian. Adam lalu menyebut kesalahannya gitu kan. Aku pernah makan buah huldi, pernah ini gitu kan. Malu aku mau minta, datanglah sana ke Nabi Nuh gitu. Lalu datang ke Nabi Nuh gitu. Datang pula ke Nabi Isa. Aku juga malu minta Pak Munir, Allah katanya aku katanya tidak ada disebutkan Tuhan gitu. katanya tidak ada Jadi aku disebutkan nama buahnya, nggak ada disebutkan nama buahnya loh Pak Munir. Iya memang nggak cuman pohon gitu kan, jangan kau dekati pohon itu gitu kan. Kalau penafsiran para ulama ya itu buah gitu. Terus dari mana itu nama buah kuldi? Mungkin ijtihad ya, tapi kan itu kan bukan masalah keimanan, jadi nggak penting juga ya apa itu buah apa gitu kan. Jadi ijtihad ya mungkin ya. Emang buah kuldi itu seperti apa sih?
Nggak tahu juga bro, aku juga nggak pernah makan ini. Kok bisa menamakannya buah kuldi gitu? Kuldun itu kan artinya kekal gitu kan, kuldun. Jadi mungkin para penafsir itu memang mengambilnya tuh daripada apa ya, daripada ayat-ayat sebelumnya gitu kan, mungkin nggak tahu juga lah saya. Oh, kupikir Oh. sama dengan buah kedong-dong. Bukan. Ah, Munir nggak tahu ini sama kebaran. Pohon kuldi. Allah alam lah gitu. Dengar Nir. Pohon kuldi. Kuldi itu kekekalan. Jadi kalau namanya pohonnya kuldi, pohon kekekalan, buahnya pasti buah kuldi. Masa pohon jeruk, buah mangga. Jadi gini bro, ini kan balas dendamnya setan gitu kan. Gara-gara Adam nih, aku diusir nih. Gara-gara aku nggak sujud ke Adam, aku jadi diusir oleh Allah gitu kan. Lalu setan itu mengambil perjanjian sama Allah demi zat. Kalau gini Pak Munir, jadi nanti setan itu masuk juga ikut ke padang mahsyar. Iya, jin dan manusia juga dikumpulkan bro di situ bro. Terus kalau jin kafir dengan jin muslim itu gimana? Masuk juga? Iya, itu urusan Allah gitu kan. Aku aja nggak pernah. Ya saya hanya bertanya aja Pak Munir. Ya tapi ya aku gini aja Pak Munir. Terima kasih informasinya. Saya jadi tahu bahwa ajaran Muslim tentang kebangkitan orang mati seperti itu. Mungkin kalau di orang Kristen kan kebangkitan orang mati kan nanti ketika Yesus datang dalam kemuliaan bersama para malaikatnya, maka orang-orang benar dibangkitkan, dibawa Yesus ke awan-awan, kemudian dibawa ke surga, di surga untuk menerima pahala, upah, mahkota. Dan di surga itu tidak ada hal-hal duniawi, yang ada di sana perkara-perkara menikmati kemuliaan Tuhan, dan kita diubahkan. Tidak seperti yang Santan baru habis meditasi. Bukan seperti di ajaran Pak Munir. Jadi kebangkitan di dalam ajaran Alkitab memang sangat berbeda dengan kebangkitan orang manusia di dalam ajaran Muslim. Jadi tidak masalah, kitab kita berbeda, Allah kita berbeda, Nabi kita berbeda. Ya barangkali surga kita juga berbeda. Bukan barangkali ya, surga kita berbeda. Emang surga ada dua? Emangnya surga ada dua? Iya itu. Karena surga kami itu nggak seperti nggak ada bidadari ya, nggak ada bidadari. Keyakinan Anda surga itu ada berapa? Dua apa satu? Satu. Ya, Satu. Kok Anda bisa membeda-bedakan itu? Kalau membeda-bedakan kan berarti ada dua. Gitu. Ya, Iya. surga versimu sama surga versiku. Iya. Oh berarti dua nih surga nih? Iya. Surga kalian kan beda dengan surga kita, jadi ada dua lah. Jadi Allahnya dua. Allah kita juga beda, Allah kita juga beda. Tapi menurut Pak Munir gimana nih lagu ini? Salah dong lagu ini. Adam Hawa tercipta di dunia. Nah. Kok di dunia? Enggak. Bukannya di surga. Bukan liriknya bukan gitu. Iya. Jadi gimana liriknya? Aduh lupa saya itu. Enggak, bukan Adam tercipta di dunia, bukan. Kita buka aja. Iya, coba. Iya. Kamu YouTube aja, YouTube aja. Jadi dunia. Lagi live. Nanti kena ini. Nanti kena ini. Enggak kan, enggak terlalu anu tuh. Enggak, Enggak boleh nyanyi, jangan dinyanyikan, jangan kalau live. Soalnya suaranya mirip. Klaim hak cipta nih. Soalnya suaranya domba itu mirip aslinya Ya. gitu. Silakan cek sendiri dua sejoli. Ntar ya, aduh, gimana ya cara carinya ya? Enggak penting. Ya, bahas yang lain. Bahas kebangkitan di rumah Anda di Kristen aja lah. Ada nih, udah ketemu. Oh coba tunjukkan dulu share-nya. Ayo loh. Tunjukkan share-nya aja, share-nya. Ya, share screen. Hawa tercipta di dunia, Adam. Oh iya. Oh, berarti itu Islam apa Kristen ya? Ya Ahmad Gimana Dhani tuh itu. penjelasannya? Ini Islam loh. Berarti cuma dia nggak terlalu yakin sama Islam.
Makanya nyomot Alkitab, tercipta di dunia. Itu Itu dinyanyiin seluruh Indonesia loh. kepalanya bengkok. Awas didengarkan loh, nanti kau dilaporkan. Penistaan namanya nanti, pencemaran nama baik. Bukan lah, enggak lah. Menurut Tidak ada imannya Ya, siapa? oke. Munir bengkok. Ya Benar nggak itu. apa-apa. Sekarang kalau di orang Kristen kebangkitan gimana? Ayo, Eh, 1 Timotius. Gini, Bro Boniarkis bisa share bro. Saya Apa tuh kalau 1 Timotius berapa Pak Bagus? 1 Timotius berapa Pak? benar? 1 Timotius pasal Timotius lah. hidup di dunia. Atau Tesalonika kali ya. Oh Kalau yes. Tesalonika, Di dunia. cara kamu mirip 1 Tesalonika 4. Bentar. Jangan nyanyi. Sang domba. Iya. suaranya kamu itu mirip aslinya seperti domba. Tapi lagunya Gak ada kedetek uang kecil. suara Iya. nadanya. Oke. Apa satu berapa? 1 Tesalonika 4. Nanti yang asli cemburu nanti. Penyanyi aslinya. Kok ini bagus dari aku ya? 1 Tesalonika 4 ayat 13. Kalau Tesalonika Enggak usah dulu. Enggak usah, ini firman Tuhan semua ini. Ini keyakinan Kristen. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya jangan kamu berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Jadi, di dalam ayat ini, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus itu akan dibangkitkan saat kedatangan Yesus. Dan itu dibawa ke awan-awan, dibawa ke atas sana. Di mana tempatnya kita tidak tahu. Jadi bukan di padang Masar yang dekat sekitar 4,5 meter dari matahari, kayak gitu. Jadi memang berbeda ya, tapi tidak masalah. Kita memang berbeda. Bahkan Ia menyertai kita sampai. Kalau telanjang nggak, bro? Di sana dikatakan ada ayat yang mengatakan bahwa pada hari kebangkitan itu manusia itu hidup seperti malaikat. Artinya dipenuhi kemuliaan. Iya, waalaikumsalam. Dipenuhi dengan kemuliaan. Bro, bisa ditunjukkan lagi kah di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 mungkin ini. 1 Korintus 15 ayat 51. Saya bacakan aja. Sorry, saya nggak bisa tunjukkan karena laptopku lagi ada pergumulan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, memang kita nggak mati semua, karena ketika Yesus ada yang masih hidup, dan orang yang hidup itu diubah. Dikatakan. Tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa.
dan yang tidak dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangannya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi nanti kalau kematian kebangkitan Yesus itu kan masih mengalahkan maut. Tapi nanti ketika sudah terjadi kebangkitan, maka maut itu tidak ada lagi sama sekali. Karena tidak ada lagi kematian. Tetapi yang ada adalah kehidupan selama-lamanya untuk menikmati kerajaan surga di mana Yesus menjadi raja segala raja. Nah, seperti itu. Haleluya. Yesus telah bangkit dan nanti di akhir zaman kita akan dibangkitkan. Iya, jadi prototipe dari kebangkitan orang Kristen itu ada pada diri Yesus. Jadi ketika Yesus berbicara kebangkitan, dia buktikan kebangkitan itu. Jadi Yesus tidak hanya mengajarkan kebangkitan, tidak hanya menjanjikan kebangkitan, tetapi bagaimana kehidupan orang yang dibangkitkan itu sudah diberikan Yesus sebagai contoh, sebagai bukti nyata untuk kita percaya. Seperti itu Pak Munir ya. Jadi di dalam ajaran Kristen ini bukan hanya kata-kata, tapi sudah ada saksi, sudah ada pedoman, sudah ada bukti, sudah ada yang menjadi tujuan kita ada. Jadi bukan katanya lagi, tapi realnya sudah dinyatakan oleh Yesus. Karena kebangkitan kita seutuhnya ada dalam Yesus. Saya bisa Seperti itu. bertanya, Bang? Oh ya, silakan. Kalau kalau untuk menikmati kerajaan surga nanti, kira-kira apa yang akan dinikmati oleh teman-teman Kristen? Iya. Apa sih yang lebih indah dari bersekutu dengan Tuhan? Daud sendiri mengatakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada Bro. 1000 hari di Kalau itu- tempat lain. Copyright. Bukan, kalau itu lagu rohani. Itu kan lagu Alkitab itu. Jadi penulisnya itu kalau diklaim itu kita marahi dia. Karena itu lagu rohani dari Alkitab. Di situ bro. Jadi itu di pelataran rumah Tuhan loh yang dimaksud oleh Daud. Di pelataran daripada tabernakel itu lebih baik satu hari. Apalagi kalau Yesus menjadi raja segala raja. Karena di dalam kerajaan surga itu tidak ada hawa nafsu. Dan harus dicatat, kebutuhan utama manusia bukan seks. Kebutuhan utama manusia dalam kerajaan surga bukan makan dan minum. Tetapi penyatuan, persekutuan dengan Allah. Itu kebutuhan utama kita. Kenapa Bro Pandi? Jadi tidak ada kenikmatan selain itu ya? Iya. Apa yang lebih nikmat dari dekat dengan Tuhan? Iya, tapi kenikmatan yang Iya, selain itu nggak ada. Ya saya tanya sama Bro, apa kenikmatan yang lebih nikmat dari dekat dengan Tuhan? Ya dekat dari Tuhan yang paling nikmat. Tapi Ya sudah. kenikmatan Kalau yang lain sudah, nggak ada. ya sudah. Kalau sudah dapat yang paling indah, ngapain lagi cari yang receh-receh? Jadi tidak ada yang berbau fana duniawi lagi. Iya. Jadi Nggak gini ada. ya, untuk teman-teman muslim Mas Pandi, kalau di dalam ajaran kami di Kristen Suara Bro Hero kecil Bro. ya berdasarkan Alkitab itu seks itu bukan untuk kenikmatan daging, tetapi untuk tanggung jawab berketurunan ya. Dan itu sifatnya sementara, karena tugas manusia kan, tugas dari Tuhan kan manusia ini yang memang menjaga bumi, memperbanyak keturunan seperti itu. Jadi kenikmatan terkait daging itu bukan seks gitu ya. Jadi bukan seks, bukan ukuran kenikmatan daging. Seks itu untuk tanggung jawab. Jadi Kalau kita bukan dengan hal yang istri nikmat kita, sebenarnya. Secara esensi bukan hal yang nikmat. Itu beban tanggung jawab. kalau kita dengan istri kita masuk surga, ketemu terus gimana? Nggak ngapa-ngapain memang. Ya memuji Tuhan. Malaikat kan juga begitu. Malaikat saja Tuhan ciptakan tidak memiliki seks. Artinya Tuhan Iya. memiliki ukuran sendiri terkait sukacita, kenikmatan, berkat yang ada di surga. Jangan dipersempit dengan hal-hal yang sifatnya sementara di dunia ini.
Kalau kita sudah nggak punya nafsu lagi di surga, berarti kita sudah bukan makhluk yang sempurna lagi, makhluk paling sempurna lagi. Karena kan manusia itu makhluk yang paling sempurna. Jadi ukuran kesempurnaan itu dari nafsu seks. Nah, karena kenapa dikatakan makhluk paling sempurna? Karena manusia itu dibekali akal dan nafsu. Sekarang kalau abang nggak punya akal dan nafsu, abang bisa nafsu gimana mau lihat, mau merasakan keindahan, kenikmatan dekat dengan Tuhan? Semua itu kan hasilnya dari nafsu. Hewan juga ada nafsu. Ada. Hewan Makanya juga ada nafsu itu bermacam-macam. Hewan Hewan juga ada nafsu, tapi iya ada nafsu tapi nggak ada akal. Ketika sudah di surga, sudah tidak ada lagi hal-hal yang berbau duniawi, fana, termasuk seks. Jadi tujuan seks di surga apa tuh? Itu salah satu kenikmatan yang terkecil. Tujuannya? Kan di sana tidak ada beranak pinak. Iya, tapi kita kan tinggal menikmati apa yang bebas di sana. Namanya saja surga. Ngapain dikatakan surga kalau nggak ada kenikmatan, keindahan dan kesenangan di sana, coba. Kenikmatan di surga cuma seks aja. Kalau kita cuma taunya duduk melihat sesuatu, ya bukan surga nampaknya. Iya, kenikmatan surga apa cuma seks? Itu kan ukuran kesenanganmu. Bukan kesenanganku, Bapak nggak senang dengan itu. Bukan ukuran kesenangan dari Tuhan. Enggak. Enggak, kesenangan di surga itu seks. Makanya Tuhan memberikan kita ujian di dunia ini, ada imbalannya. Kalau kita mampu melewati itu. Emang tidak cukup ya di dunia seks itu ya? Percaya dengan orang yang datang dari surga.